Di jantung kota yang damai ini, ada kehidupan seorang gadis SMA yang bersemangat dan penuh energi, seketika berubah menjadi gelap. Saat hubungan yang terlihat sempurna di mata teman dan orang-orang sekitar mereka, ternyata di dalamnya memiliki racun yang membuat hubungan tersebut berakhir dengan sebuah pembunuhan. Kali ini kita akan ke negara Amerika Serikat, di mana ada seorang wanita cantik yang bernama Emma Jane Walker. Dia lahir pada tanggal 20 Maret tahun 2000 di Knoxville, Tennessee, Amerika. Ayahnya bernama Mark Walker, sedangkan ibunya bernama Jill Walker. Emma juga mempunyai saudara laki-laki yang bernama Evan Walker. Emma adalah sosok yang baik, supel, peduli, dan perhatian, sehingga ia disayangi oleh banyak orang. Cita-citanya pun terbilang mulia, karena ia ingin membantu sesama dengan menjadi perawat bayi yang prematur. Dalam kesehariannya, Emma menjadi relawan di tempat penampungan hewan liar. Emma sekolah di Central High School sejak tahun 2014. Tahun pertama sekolah, Emma sudah mencoba untuk menjadi cheerleader sebagai satu-satunya junior yang diterima saat itu. Selain itu, Emma adalah siswi yang sangat berprestasi di bidang akademi dan non-akademi. Emma bertemu dengan William Riley Gaul, kakak tingkat Emma dan salah satu pemain andalan di tim football sekolah. Riley dibesarkan oleh ibu, kakek, dan neneknya. Di sekolah, Riley dikenal berprestasi di bidang akademi dan olahraga. Riley memiliki sahabat bernama Noah Walton dan Alec McCarthy. Orang tua Emma menyenangi Riley karena ia sosok yang baik dan humoris. Pasangan Emma dan Riley dianggap sebagai pasangan yang sangat sempurna di sekolah. Lama-kelamaan, hubungan mereka menjadi toksik karena sering putus nyambung. Selain itu, teman-teman Emma dan Riley tidak menyenangi hubungan mereka karena semenjak pacaran jarang berbaur. Riley makin posesif terhadap Emma. Bahkan yang lebih parah lagi, Riley pernah dipantau terus saat di tempat kerja. Apalagi saat Emma pergi dengan teman-temannya tanpa Riley. Ia selalu menelepon dan posesif, ingin tahu Emma sedang apa, dengan siapa, melakukan apa saja. Riley juga pernah mengancam, ingin bunuh diri jika Emma tidak mau diajak balikan. Akhirnya orang tua Emma tidak setuju dengan hubungan mereka yang tidak sehat. Apalagi masih muda. Masih duduk di bangku SMA. Meski dilarang, keduanya sama-sama bucin. Tetap saja jalan terus sampai tahun kedua pacaran. Riley akhirnya lulus sekolah. Dia berkuliah lumayan jauh dari rumah Emma. Orang tua Emma merasa sedikit lega karena Emma terpisah dari Riley. Kalau cinta sudah melekat, jarak jauh pun tetap terasa dekat. Jarak jauh tak menjadi kendala. Emma dan Riley tetap menjalin hubungan jarak jauh. Padahal orang tua Emma memiliki firasat buruk terhadap anaknya. Berangkat dari situ, Emma dikekang oleh orang tuanya. Hanya boleh pergi sekolah saja dan tidak boleh kemana-mana lagi. Alhasil, ada perubahan. Emma kembali menjadi sosok yang ceria dan bersemangat. Bukan gadis yang terus menangis karena ribut dengan pacarnya. Sayangnya hal tersebut tidak berlangsung lama, malah semakin parah.
Sebelum libur sekolah tahun 2016, Emma melihat unggahan Riley bersama perempuan lain di Snapchat. Emma naik pitam dan mengirim pesan untuk putus. Riley akhirnya tidak menerima keputusan Emma, bahkan melakukan hal-hal berbahaya dan menyakiti dirinya sendiri. Pada tanggal 18 November 2016, sekolah Emma sedang memeriahkan acara pesta kemenangan turnamen football. Karena Emma sudah putus dengan Riley, orang tuanya mengizinkan Emma untuk pergi ke acara tersebut. Toh memang tidak ada Riley di sana. Di tengah pesta, Emma menerima pesan ancaman yang berisi, "Aku punya seseorang yang kau cintai. Aku akan menyakitinya. Keluarlah kalau kau tidak ingin melihatnya tersakiti." Emma mengira itu hanya prank atau Riley yang sengaja cari-cari perhatian saja. Lalu pesan kedua masuk. Pesan itu berbunyi, "Dia berada di tempat sampah, di luar rumah. Tempatmu berada sekarang. Sayang sekali ternyata kau tidak menghargai hidup orang yang kau cintai." Emma mulai panik. Ia keluar ditemani dengan teman-temannya. Betapa terkejutnya ketika ia melihat pria sedang terkapar dan tengkurap di semak-semak depan rumah saat pesta itu berlangsung. Saat dicek, ternyata Riley bertingkah seperti orang kebingungan, seperti orang yang sedang diculik. Emma menyadari tabiat sang mantan yang suka drama dan merasa janggal. Riley terus bertingkah, meyakinkan orang-orang dengan menelepon Noah, menceritakan apa yang sedang ia alami. Noah juga sebenarnya kurang percaya, tapi tetap dijemput oleh Noah. Emma tetap merasa sang mantan sedang drama. Ia memperingatkan Riley untuk tidak mengganggu hidupnya lagi, karena Emma sudah move on. Keesokan paginya pukul 10:15, Emma akan bergegas menjemput ibunya sehabis pulang dari luar kota. Sebelum berangkat, ada yang menggedor pintu rumahnya membabi buta. Emma ketakutan, namun tidak ada pilihan lain. Ia akhirnya mengirim pesan kepada sang mantan, memintanya untuk datang ke rumah, karena ada yang mencurigai di rumahnya. Riley kan masih bucin. Ya, dia lalu langsung berangkat ke rumah Emma. Ibu Emma yang menunggu kehadiran Emma untuk menjemput merasa khawatir. Dia bergegas pulang dan ternyata saat sampai di rumah, Emma tidak apa-apa. Ibunya hanya melihat Emma sedang berbicara di depan rumah bersama Riley. Ibunya meminta Riley untuk pergi dan dia mencurigainya. Jangan-jangan itu kelakuan Riley untuk mengajak dia balikan. Ibunya memperingatkan, jika ada apa-apa, jangan telepon mantan, tapi telepon polisi atau orang tua. Pada hari Minggu, Emma pergi bekerja dan orang tuanya yang khawatir terus mengikuti serta memastikan mulai dari bekerja hingga pulang kerja. Bahkan malam itu, Emma sempat bersama dengan ayahnya, sempat quality time bersama. Ayahnya sangat senang melihat Emma yang menjadi dirinya sendiri. Pada saat tengah malam, saat tertidur pulas, ayahnya mendengar suara dentuman keras di dalam rumah seperti suara pintu yang dibanting. Ayahnya mendengar suara yang sama dan mengecek kamar Emma serta Evan. Ternyata aman. Pada tanggal 21 November 2016, pagi itu, pada pukul 6, ayahnya membangunkan Emma ke kamarnya. Hal yang aneh adalah Emma susah dibangunkan. Ibunya menggoyang-goyangkan badan Emma, tetap tidak bangun. Ibunya yang merasa curiga membalikkan badan Emma. Disitulah Emma dinyatakan meninggal. Lalu ibunya menelepon 911. Ambulan dan polisi datang. Polisi mengira ini adalah kasus bunuh diri. Tetapi pendalaman penyelidikan terus berlanjut sampai ia melihat 2 lubang kecil seukuran diameter pulpen di dinding sebelah tempat tidur Emma. Polisi menyimpulkan
Orang yang menembakkan peluru itu ke tubuh Emma adalah orang yang sangat tahu di mana letak tempat tidur Emma. Satu-satunya nama yang terus keluar dari mulut-mulut orang yang diinterogasi adalah Riley. Bukan hanya Riley, Alec dan Noah ikut diinterogasi. Alec dan Noah menyampaikan jika belum lama Riley mencoba untuk bunuh diri. Mereka merasa Emma pun akan melakukan hal yang sama karena pasangan ini sama-sama bucin. Alec menambahkan keterangan kepada polisi jika 2 hari sebelum Emma meninggal, Riley pernah mencuri pistol milik kakeknya karena ia takut kejadian penculikan pada dirinya akan terulang lagi. Riley sempat berjanji pada Alec jika senjata api itu tidak akan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Karena teman-temannya juga merasa khawatir Riley membawa pistol tersebut. Alec khawatir jika Riley akan bertindak bodoh, ikutan bunuh diri gara-gara Emma meninggal. Setelah penyelidikan selama 1 minggu, Riley tetap menjadi tersangka utama dalam kejadian ini. Saat diinterogasi, malam kejadian Emma tertembak, Riley sedang di rumah Noah. Ketika ditanya polisi, "Kamu menginap di mana?" Jawab Riley, "Saya sepertinya yakin, Pak, menginap di sana." Kok jawabannya aneh? Selama 2 jam diinterogasi, Riley sama sekali tidak menyebutkan nama Emma dan mengganti sebutan Emma menjadi The Grill. Riley juga bertanya kepada detektif, "Memang saya tersangka, Pak. Kok saya ditanya banyak sekali gara-gara kasus ini?" "Semoga saya bukan tersangka ya, Pak." Kalimat ini terus diulang oleh Riley. Riley meneruskan, "Semoga Bapak tidak dicurigai ya, Pak. Soalnya saya tidak mungkin menyakiti perempuan itu." Karena pernyataan Riley yang selalu janggal, tanpa berbelit-belit, "Apakah kamu yang menembakkan Emma?" Riley jelas mengelak dengan tegas dan menyampaikan saat kejadian itu ia sangat terpukul. Riley sempat mengalami emosional breakdown atau galau sambil memandangi foto mereka berdua. Detektif yang curiga mengatakan, "Kamu sampai menangis-nangis, tapi nama perempuan itu tidak pernah kamu sebut." Detektif menanyakan lagi tentang kepemilikan senjata api Riley. Tapi Riley menyangkal tidak pernah memiliki senjata api, bahkan tidak pernah mencuri dari kakeknya. Sepertinya Riley tidak tahu jika teman-teman mereka sudah diinterogasi terlebih dahulu. Riley tetap bersikeras, ia tidak memiliki senjata api. Riley akhirnya dibebaskan karena belum memiliki bukti yang kuat. Tak lama kemudian, Riley menelepon Noah. Dia berkata, bagaimana cara untuk menghilangkan sidik jari dari senjata api. Noah merasa aneh dengan pertanyaan Riley, karena memang Noah tidak curiga bahwa Riley lah yang membunuh Emma. Malah Noah sangat khawatir jika Riley akan ikutan bunuh diri setelah mendengar sang mantan meninggal. Riley berkelit, alasan ia bertanya seperti itu karena temannya bertanya. Riley protes atas kesaksian Alec kepada polisi tentang kepemilikan senjata api. Noah membenarkan kesaksian Alec. Justru Noah semakin curiga mengapa Riley berkelit, padahal ia pernah menunjukkan senjata api itu kepada mereka. Noah langsung cerita ke Alec, dan mereka juga akhirnya jadi curiga kepada Riley. Sempat meminta mereka untuk berhenti memberi kesaksian pada polisi. Bahkan Riley juga sempat meminta waktu bagaimana melenyapkan senjata api yang dia pegang, karena ia tidak mau dipersalahkan atas segala sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Untungnya Alec dan Noah memutuskan untuk bekerja sama dengan polisi. Keesokan harinya, Alec dan Noah pergi ke rumah Riley dengan alasan mau nongkrong dan main game. Hal yang tidak diketahui oleh Riley. Alec dan Noah ini sudah dibekali mic dan kamera tersembunyi di balik gantungan kunci oleh tim kepolisian. Gantungan kunci itu diletakkan tepat di depan sofa tempat Riley duduk. Tugas Alec dan Noah menggiring percakapan ke arah Emma. Riley tidak merasa curiga sama sekali. Alec sempat bertanya, "Kenapa kamu tidak memberikan senjata itu kepada polisi?" Riley lalu menjawab,
Pokoknya senjata itu harus dihilangkan. Fix, no debat. Riley sempat meminta mereka menarik kesaksian kepada polisi dengan mengatakan saat diinterogasi, mereka sedang dalam pengaruh obat-obatan. Bahkan Riley sempat meminta teman-temannya untuk membantu menghilangkan senjata itu. Bahkan melalui kamera rahasia itu, Riley terekam akan membuang senjata itu ke sungai Tines, anak sungai terbesar di sungai Ohio. Mereka bergegas pergi ke sungai itu. Tanpa disadari, mereka sudah diikuti oleh polisi yang sedang menyamar. Alec dan Noah pun selama dari rumah sampai ke sungai itu, aktif mengirimkan kabar ke grup polisi mengenai rencana-rencana Riley. Setelah mereka sampai di tujuan, polisi yang menyamar keluar dari mobil dan mengepung mereka. Riley langsung ditangkap dan dinyatakan sebagai tahanan. Dia didakwa melakukan kejahatan pidana dengan bukti 1 buah senjata api yang tersimpan di dalam kantong dan pakaian berwarna hitam yang dipakai untuk mengeksekusi Emma. Fakta lain, drama kasus penculikan atas dirinya pun terungkap. Pada bulan Mei 2018, kuasa hukum Riley mengatakan kasus Emma bukan penghilangan nyawa terencana, melainkan kasus yang tidak disengaja karena kecerobohan. Dalihnya, serangkaian drama-drama yang diciptakan Riley hanyalah usahanya menarik perhatian Emma. Dan Riley tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang apakah pelurunya dapat menembus tembok atau tidak. Dan saat kejadian tersebut, Riley tidak mengira jika pelurunya bisa menembus tembok dan akan membunuh Emma. Pembelaan ini ditolak hakim dan hanya menganggap kuasa hukum berbual. Hakim justru mengatakan orang yang menembak Emma adalah orang yang sudah tahu tata letak tempat tidur Emma. Persidangan berlangsung hingga 1 minggu dengan melibatkan 30 saksi. Pada tanggal 8 Mei 2018, hakim memberikan dakwaan pada Riley, tindak pidana kelas pertama, yaitu tindakan penghilangan nyawa yang diikuti serangkaian kejadian lainnya berupa penguntitan. Hal lain yang menimbulkan rasa berbahaya, pencurian senjata berbahaya. Riley dihukum seumur hidup dan mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani 50 tahun pada masa hukuman. Kasus ini peringatan dan pembelajaran bagi generasi muda zaman sekarang, apalagi yang lagi bucin-bucinnya. Sewajarnya dalam menjalani hubungan, jangan menjadikan hubungan menjadi toksik.